Audio Jungle. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya. Walaupun kita belajar di siang hari setelah jam berapa nih? Habis sholat ya. Jadi kalian tetap harus Semangat. Sebelum dimulai silakan absen dulu. Tadi Ibu sudah share untuk link absennya. Oh iya. Cek di handphone masing-masing. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Baru 11. Oke. Berarti yang nggak masuk siapa hari ini? Kusairi. Nama Kusairi? Alfa. Oke, besok saya menghadapku ya. Selanjutnya siapa yang masuk? Rizka. Sampai tadi sudah ada surat izin? Sudah. Oke, baik. Satu lagi siapa lagi? Satu lagi. Ibu. Betul. Betul izin. Baik. Betul izin mencari tempat. Baik. Oke, yang sakit kita doakan sama-sama semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Jangan lupa besok diingatkan Sairi untuk ketemu dengan Ibu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai, kalian minta tolong dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, masih ingat untuk yang sebelumnya kita pernah belajar apa? Tentang ketentuan umum. Oke, kelompok 1. Tentang apa? Tentang ketentuan umum peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar ketentuan. Oke. Terus apa itu SAP? Tadi disebutkan ada standar akuntansi pemerintah. SAP itu apa sih? SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Oke, bagus. Nomor 1. Berarti masih ingat untuk pelajaran sebelumnya. Ada lagi tentang apa yang kita bahas pada materi sebelumnya? Pengertian akuntansi secara umum. Oke. Kemudian, Definisi standar akuntansi pemerintah atau SAP. oke. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. SAP berbasis aktual, SAP berbasis kelas, sama sistem akuntansi pemerintah. Oke, bagus. Nurul dari kelompok 1. Kelompok 2 selanjutnya tentang apa? Karakteristik akuntansi pemerintah. Oke, ada berapa itu karakteristiknya? Dua. Apa? Pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laba-laba dan tindakan akuntansi yang berhubungan dengannya. Yang kedua, pemerintah mencatat anggaran pada saat anggaran tersebut dibutuhkan. Oke, jadi intinya perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi publik atau umum itu kalau pemerintah tidak berfokus pada laba. Oke. Kelompok 3 tentang apa? Materi sebelumnya kira-kira? Tentang prinsip akuntansi pemerintah. Oke, prinsip akuntansi pemerintah.
yang kedua prinsip realisasi, ketiga prinsip konsistensi, yang keempat prinsip ungkapan lengkap, yang kelima prinsip janjian wajar. Oke, bagus. Kelompok 3 juga udah ingat apa yang dibahas pada materi sebelumnya. Kelompok 4 yang terakhir. Tujuan laporan keuangan pemerintah. Oke, tujuan laporan keuangan pemerintah. Apa sih tujuan laporan keuangan pemerintah? Yang pertama, menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Oke. Terus yang kedua, menyediakan informasi prediktif dan prospektif. Oke. Yang ketiga, mengetahui posisi keuangan mengenai entitas. Yang keempat, menyediakan informasi tambahan. Oke, bagus. Kelompok 4 juga sudah ingat materi tentang konsep dasar akuntansi pemerintah yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Arya, kenapa? Kurang semangat? Oke. Harus semangat dong. Tadi sudah diingatkan di awal bahwa kita belajar di siang hari, tetap harus semangat, motivasi diri bahwa apapun yang kita pelajari, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, siap? Siap. Oke, bagus. Harus tetap semangat sampai akhir nanti. Oke. Nah, apa sih yang akan kita pelajari tadi yang hari ini? Mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, dengan belajar persamaan dasar akuntansi, kita atau kalian nanti dapat menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, kemudian nanti dapat mengidentifikasi tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, ini ada sekilas nanti akan ditayangkan video tentang persamaan dasar akuntansi pemerintah itu. Oke, nanti silahkan disimak. Untuk selanjutnya nanti kalian lanjutkan untuk melihat tayangannya di handphone masing-masing. Tadi sudah Ibu share untuk video dari YouTube ini. Oke? Jelas? Setelah dari tayangan video ini, nanti Ibu akan bagikan form diskusi yang mana kalian harus selesaikan. Kemudian setelah selesai nanti dipresentasikan ke depan tiap-tiap kelompok. Nah, di akhir nanti Ibu akan bagikan RKPD yang berisi soal pengetahuan dan keterampilan. Ini dikerjakan secara kelompok juga. Oke, siap? Siap. Baik. Silakan disimak untuk video itu. Kita tentang dua jenis persamaan akuntansi, yaitu persamaan akuntansi untuk neraca dan persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Persamaan akuntansi untuk neraca. Dalam akuntansi komersial, persamaan akuntansi digambarkan dalam aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Persamaan akuntansi tersebut dalam akuntansi pemerintahan akan berubah menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dan berikut ini adalah pembuatan persamaan akuntansi untuk neraca. Yang pertama adalah aset. Aset diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan di masa lalu atau berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali. Yang ketiga adalah ekuitas dana. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Perbedaan antara ekuitas dan ekuitas dana. Dalam perusahaan, selisih antara aset dan kewajiban disebut dengan ekuitas. Ekuitas ini menunjukkan adanya kepemilikan terhadap perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sedangkan dalam organisasi pemerintahan, ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan terhadap siapapun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui. Persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Akuntansi pemerintahan pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD. Persamaan dalam struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah di satu sisi, dan pembiayaan berupa penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah pada sisi lain. Berikut ini adalah komponen persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana rancang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana rancang dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga adalah surplus atau defisit. Surplus atau defisit ini adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 periode laporan. Bentuk persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Oke, sudah ya, tadi sedikit tayangan video, nanti bisa kalian lanjutkan menyimak tayangan videonya di handphone masing-masing. Selanjutnya, ini Ibu tampilkan untuk didiskusikan nanti. Ini ada tabel persamaan dasar akuntansi. Ini semuanya, setiap kolom sudah terisi, dan di bawahnya itu adalah transaksi yang terjadi. Tugas kalian setelah mengamati tabel ini, kira-kira ada permasalahan atau tidak, ada salah atau tidak. Nah, itu yang perlu kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan untuk form diskusinya, nanti untuk kalian selesaikan bersama dengan kelompoknya. Silakan, semua kelompok sudah menerima formnya? Sudah. Oke, bisa dimulai dari sekarang untuk diskusi bersama dengan kelompoknya. Untuk menyelesaikan tugas ini, kalian bisa menyimak video yang tadi lanjutannya, kemudian bisa browsing di internet, kemudian dari modul yang sudah di-share juga di Classroom, kemudian ada PPT yang sudah di-share di grup kemarin ya. Oke, silakan dilanjutkan dari sekarang, dimulai dari sekarang. Ada yang belum jelas?
Ya, sambil disimak ya, agar bisa menyelesaikan tugasnya. Ya, hasil pekerjaan harian yang dipresentasikan. Jangan lupa untuk kelompoknya ditulis di lembar
bebas jawabannya berapa di atas. Ada kelompok yang sudah? Kelompok berapa yang sudah? Belum? Tadi sudah diingatkan, semuanya harus diisi.
kalau kita presentasi di depan, kelompok 4 presentasi untuk transaksi sekian dan sekian. Baru tapi untuk sekarang semuanya harus kita isi. Sudah kelompok 3? Ya. Siapa nanti yang akan presentasi depan? Biasanya menerima pinjaman. Nah ini ada kesalahan ini katanya. Waktunya 5 menit lagi untuk diskusi. Kemudian kalian presentasikan ke depan. Sudah nomor 2?
maka nilainya akan ditambahin 10 poin. Kelompok siapa? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Ya, presentasinya di depan ya. Oke, silakan dibawa lembar jawabnya. Oke, perkenalkan diri dulu, dari kelompok mana? Anggotanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya Alia, anggota saya ada Felicia, Hanta, dan Najwa. Untuk kelompok 4, saya acak ya untuk yang perlu dipresentasikan. Transaksi tanggal 8. Oke, kira-kira dari tayangan tadi permasalahan yang ada di dalam tabel persamaan dasar akuntansi, kira-kira ada kesalahan apa tidak? Ada. Oke, di mana? Dia kan menerima pendapatan pajak, di mana pada kolom ditulis pada ekuitas dana yang seharusnya itu pendapatan pada akun pendapatan. Sebesarnya berapa? Sebesar 4.500.000. 450 juta. Terus yang lain ada koreksi atau ada yang perlu menambahkan? Kira-kira benar tidak dari kelompok 4 menganalisis transaksi tanggal 8 itu benar ada kesalahan di apa tadi kelompok 4? Di Ekuitas dana yang seharusnya diisi pada akun pendapatan, tetapi dalam tayangan tadi diisi pada ekuitas dana. Untuk besarnya berapa? 450 juta. 450 juta. Oke, dari kelompok lain, dari jawaban kelompok 4 kira-kira bagaimana? Benar? Oke. Kemudian ada yang ingin ditanyakan tidak ke kelompok 4? Ada? Kalau begitu ibu yang lain. Tadi kan ekuitas dana yang dibahas oleh kelompok 4. Kira-kira ada yang tahu tidak ekuitas dana itu apa sih? Tunjuk. Oke, kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 dulu. Nama siapa? Saya Fatimah dari kelompok. Oke, ya tentang ekuitas dana. Apa itu ekuitas dana? Ekuitas dana adalah kekayaan si pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana tidak menunjukkan adanya kepemilikan terhadap apapun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diatur. Oke, bagus. Ada lagi? Ada? Ada? Kelompok 3. Ya, apa itu? Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dibandingkan liabilitas atau kewajiban. Oke, bagus. Lebih sederhana. Kalau tadi dari kelompok 1 penjelasannya detail ya. Kalau secara sederhananya ekuitas dana adalah Kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas liabilitas atau kewajiban. Oke, bagus. Oke, kelompok 4, terima kasih atas presentasinya menganalisis transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Januari. Jadi ada kesalahan pencatatan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Kita berikan aplaus untuk selanjutnya berarti ada tambahan 10 poin untuk kelompok 4 karena sudah berani tampil pertama kali. Kemudian selanjutnya ya, kelompok berapa yang tampil? Ya. Kelompok 1 berarti tambahannya 5.
kelompok 1, nama saya Husnu Fatimah, kelompok 1 yang berisikan Alia sama Nur. Yang beranggotakan ya, yang berisikan ya. Beranggotakan Alia dan Nurul. Oke. Untuk kelompok 1, silakan kalian analisis untuk transaksi tanggal 1. Dari tayangan yang tadi ada di depan, kan di tayangan tadi kan ekuitas dananya 260 juta. Seharusnya jumlahnya 249 juta karena dana dikurangi dengan kewajiban. Karena aset dikurangi karena dana dari aset dikurangi sama kewajiban. Oke, baik. 249. Ya. Dari kelompok lain ada sanggahan? Kelompok lain ada tambahan? Tidak. Oke. Bagus ya. Untuk tadi transaksi tanggal 1 yang seharusnya bagaimana? Seharusnya dicatatnya 249 juta, bukan 260. Karena kewajiban karena dana di aset dikurangi sama saldo kewajiban. Oke. Jadi aset dikurangi dengan kewajiban, seharusnya ekuitas dananya sebesar 249, sedangkan dalam tayangan tadi besarnya berapa? 260. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri dipersiapkan untuk tampil selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Zelda Elsa. Yang beranggotakan dan ada Denis dan Fitria. Sudah ya. Kemudian tadi Zelda dari kelompok 2. Transaksi tanggal 2. Oke, silakan transaksi tanggal 2. Seharusnya Begini dulu. Transaksi tanggal 2 telah terjadi apa? Oke, dijelaskan dulu. Dibaca dulu untuk transaksinya. Pertama Januari 2019, Perpindah habisnya belanja barang pakai habis sebesar 300 juta. Oke. Nah, kira-kira pengaruhnya kemana seharusnya? Seharusnya ekuitas dana ditulis di belanja karena ada ekuitas dana berkurang, jadi pengurangan ekuitas dana kami catat sebagai belanja. Dalam tayangan tadi masuk mana? Ada yang tahu? Aset dan ekuitas dana. Ini masuk ke aset dan belanja. Aset dan belanja. Oke, bisa dijelaskan untuk Zelda analisisnya transaksi tanggal berapa tadi? 2. Oke. Aset berkurang apa bertambah? Aset bertambah. Karena adanya belanja
Sudah? Cukup? Oke, baik. Analisis dari kelompok 2 benar untuk pengeluaran belanja barang pakai habis, mengurangi aset dan mengurangi apa tadi? Ekuitas dana, tetapi ditulis dalam belanja. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat duduknya dan terus ke belakang. Oke, selanjutnya terakhir berarti kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang beranggota Muhammad Ridwan dan juga Ade Saputra. Silakan. Mana tadi? Di kota? Semarang. Lanjut. Kalau tak kenal? Makassar saya. Saya. Silakan kelompok 3. Wow. Di sini saya mau membenarkan dari transaksi tanggal 15 Januari 2019. Di sini terjadi kesalahan di pendapatan ya Bu. Ya. Pendapatan 100 juta yang seharusnya dalam soal itu menerima pinjaman. Jadi harusnya bukan di pendapatan tapi di penerimaan pembiayaan. Oke, untuk yang sisi sebelah kiri, yang pertama apa? Aset. Aset. Yang sisi sebelah kiri aset, kemudian sisi sebelah kanannya penerimaan pembiayaan. Dalam tayangan tadi dia masuk ke Pendapatan. pendapatan. Oke, kelompok lain ada yang menanggapi? Sepakat dengan pendapat kelompok 3? Oke, berarti Pemda ABC menerima pinjaman maka akan berpengaruh ke aset dan penerimaan pembiayaan. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya, atas analisis transaksinya sudah benar. Sekarang silakan duduk kembali. Kita berikan baik, terima kasih semua kelompok sudah tampil mendiskusikan persamaan dasar akuntansi dan menganalisis kira-kira yang benarnya bagaimana untuk persamaan dasar akuntansinya. Oke, untuk selanjutnya nanti Ibu akan kasih LKPD yang berisi soal pengetahuan dan soal tampilan. Silahkan kembali didiskusikan dengan temannya, nanti kemudian dijawab di kolom yang sudah tersedia. Setelah selesai, perhatikan dulu, setelah selesai nanti baik LKPD pengetahuan maupun keterampilannya dikirim ke Google Form. Oke? Silakan diskusi dengan teman-temannya. Waktunya kurang lebih 25 menit. Seperti tadi, setiap mengisi atau menjawab nanti bisa menjelaskan. Baca petunjuk pengerjaannya dulu. Perintahnya dibaca, kemudian pengerjaannya seperti apa. Dalam menjawab, kalau yang namanya kelompok harus berdiskusi dengan teman-temannya. Semua harus terlibat.
Oh, yes.
Iya, makanya bisa di-share di grup ya. Mungkin bisa di kelompok atas nama kita ya, kirim yang katakan diri kirim yang terakhir. Sudah? Ada yang udah selesai belum? Sudah selesai? Sudah. Oke, mari kita diskusikan untuk hasil evaluasi masing-masing kelompok. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3 dulu ya. Bentar. Semuanya sudah di-upload? Sudah upload. Berarti baru kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3 belum? Belum Bu, ya. Bu tuh. Sambil dikirim, nanti sambil dibacakan untuk hasilnya. Oke, dari kelompok 3, silakan untuk LKPD 1 atau pengetahuan. Kelompok lain menyimak. Jika jawaban dari kelompok 3 salah, bisa ditanggapi. Betul? Jelaskan tentang aset. Ya, aset sama dengan kewajiban dapat belanja ditambah pendapatan. Apa yang jelaskan tadi? Aset sama dengan kewajiban ditambah belanja ditambah pendapatan. Kira-kira dari kelompok lain, jawaban dari kelompok 3 salah apa benar? Yakin?
Amin. Coba disimak dulu. Jawaban dari kelompok 3 adalah apa tadi? Kewajiban atau aset dengan kewajiban ditambah belanja ditambah pendapatan. Oke. Salah apa benar? Seharusnya bagaimana kelompok 2? Harusnya kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Oke, bagus. Seperti itu ya, yang benar ya untuk kelompok 3. Silahkan di revisi untuk jawabannya. Selanjutnya, kelompok 3 lagi untuk beban. Bagaimana kalau beban? Beban sama dengan beban LO ditambah beban LSA ditambah pengeluaran pembiayaan. Oke, kalau beban, kelompok lain kira-kira jawaban dari kelompok 3 sudah benar atau belum? Benar. Bagus. Pendapatan? Pendapatan sama dengan pendapatan LO ditambah pendapatan LRA ditambah penerimaan pembiayaan. Oke, dan pendapatan bagaimana? Benar. Sudah benar. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok 3. Hanya saja tadi ada koreksi di aset. Adalah yang benar bagaimana tadi kelompok 4? Kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Oke, ekuitas tadi apa? Kita kembalikan lagi. Ekuitas tadi apa? Bisa jelaskan? Kelompok 1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana tidak menunjukkan adanya ekuitas Sama. Ekuitas pertanyaan. Kelompok 3. Tadi ekuitas rumusnya bagaimana? Ekuitas Ekuitas dana dalam menghitung ekuitas dana. mas aset Dikurangi. beban. Oke, aset dikurangi Kewajiban. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Kita kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Ya. Silakan. Kelompok 1 silakan diisi untuk kas. Di kas daerahnya berapa, persediaannya berapa, aset tetapnya berapa. Kas di daerahnya 430.500 juta, persediaannya 175 juta, aset tetapnya 262.500, dana cadangannya 87.500. Oke, dari kelompok lain untuk jawaban kelompok 1 kira-kira bagaimana? Sudah benar? Oke. Kemudian kelompok 4. Utang jangka pendeknya berapa? Utang jangka panjang berapa? Ekuitas dana lancar berapa? Utang jangka pendeknya 105 juta, utang jangka panjangnya 218.350. Ekuitas dana lancar itu dana lancar diambil dari kas di daerah ditambah persediaan dikurangi jangka pendek, hasilnya 507.500. Ekuitas dana investasi itu diambil dari aset tetap dikurangi utang jangka panjang, hasilnya 43.750. Ekuitas dana cadangan itu diambil dari dana cadangan 87.500. Oke, baik. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ingin merevisi jawaban dari temannya kelompok 4? Tidak? Oke. Yang belum menjawab kira-kira kelompok berapa ini tadi? 3 ya? Kelompok 3. Coba diulang untuk menghitung ekuitas dana lancar itu bagaimana tadi? Proses dana lancar. Jadi hasil lancar itu termasuk kas di kas daerah dan persediaan ditambah kas di kas daerah ditambah persediaan, dan jumlah tersebut termasuk hasil lancar dikurangi utang jangka pendek, hasilnya sudah disebutkan 507.500.000. Oke. Kelompok 2, ekuitas dana investasi. Itu diperoleh dari mana? Itu
diperoleh dari hasil tetap dikurangi utang jangka panjang. Tadi 262.500 dikurang 218 jadi 90. Jadi hasilnya 43.750. Oke, sudah benar? Nah, pertanyaan saya. Aset lancar diperoleh dari mana? Dari kasnya pada daerah ditambah persediaan. Oke, kasihnya berapa? Kasnya 437.500. Oke, persediaannya 175. jumlahnya jadi 612.500 Dikurang. sudah. Benar jawabannya? Sudah. Oke, sudah sesuai jawaban dengan rumusnya dimasukin sudah benar? Oke. Satu lagi. Ini adalah pertanyaan tambahan bagi kelompok yang bisa menjawab, maka akan diberikan nilai tambahan. Nilai tambahan bagi yang ke depan tentunya. Oke. Silakan. Di depan, jika diketahui aset lancarnya 650 juta, kemudian kewajibannya 33 juta, ditanya apa? Berapakah ekuitas dananya? Ada yang bisa? Siapa dulu ini tadi? Oke, Wisnu dulu, silakan. Ini bonusnya atau nilai tambahannya begini-gitu ya, yang maju ke depan. Oke. Ada 3 lagi kurang lebih pertanyaannya. Nanti silakan bersiap-siap untuk ke depan. Siap-siap ingat tadi sudah menjawab apa. Misalkan ekuitas dan lancar dimulai dari mana dan seterusnya. Oke? Siap? Nilai tambahan untuk Husnul. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah benar apa belum? Kira-kira dari kelompok lain jawabannya. Oke, semangat sekali untuk si Arya. Oke, maju ke depan bagi yang bisa. Tambahannya tadi untuk individu. Siapa yang bisa? Oke, sudah. Fitria ganti dulu. Nanti yang ketiga, Alia. Tidak boleh bawa. Ya, aman. DI apa itu tadi? Investasi. Yang lain boleh menyimak jawabannya Fitria. Kalau tidak hafal, berarti nilainya di Dari semuanya deh. enggak, satu saja. DI
diperoleh dari apa? Fitria lanjut. Ada tetap Dikurangi. utang jangka panjang. Oke, kelompok lain benar tidak? Jawab tidak? Sudah. PDL tadi sudah Alia ya. Silakan Alia, depan. Alia dari mana? Alia dari mana? Berapa ya? Masuk. Berapa? Oke, EDL. Apa EDL? Alia? Satu lancar dikurangi utang jangka pendek. Hasil kerja dikurangi utang jangka pendek. EDL itu kepanjangan dari apa? Ekuitas dan lancar. Ekuitas dan lancar. Oke, terima kasih. Benar tidak jawaban Alia? Betul. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan tambahan. Ketiga. Ketiga, berarti tadi yang sudah mendapatkan bonus Fitria Tanjung, Alia, dan Wisnu. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi, tidak usah maju ke depan, tapi jawab cepat. Ya. Berapa? Oke. Pertanyaannya, ada? Masih semangat? Masih Bu, tinggal minum apa? Tadi saat presentasi semangat sampai memberikan pantun. Apa tadi pantunnya? Beri bantal di Semarang. Jauh banget ya. Beri bantal di Semarang. Yang kaki kaki. Kalau tidak kenal maka tidak. Oke, biar semangat si Ardan. Lanjut pertanyaan yang terakhir untuk pertanyaan bonus. Ya. Tadi aset lancar diperoleh dari saya. Tadi siapa ya? Pertanyaannya, aset lancar diperoleh dari saya. Kedua Maria. Jadi dikasih daerah Oke. ditambah persediaan. Betul. Silakan bisa memberikan contoh nggak kas berapa misalkan? Nilai nominalnya kecil saja, nggak usah terlalu besar. Asnya 5.000 persediaan 5.000 jadi 10.000. 10.000 itu apanya? Asalkan Aset lancar 10.000. Oke. Sekarang kalau ekuitas dan lancar tadi kas sama persediaan 10.000. Misalkan utang jangka pendeknya kira-kira berapa? 2.000. Kira-kira EDI-nya berapa? Bukan EDL-nya berapa? 8.000. Coba Fitria. 8. Asalnya dari mana? Itu tadi yang aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Oke, aset lancarnya dari berapa? 10.000. Kemudian Utang jangka pendeknya 2.000. utang jangka pendeknya 2.000. Jadi 8.000 ekuitas dan lancarnya 8.000. Kita mulai dari nominal yang kecil saja untuk menggambarkannya. Oke, baik. Sekarang alhamdulillah tadi kita sudah proses presentasi sudah kita lalui, soal evaluasi kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Kemudian mari sama-sama kita berdoa. Bukan, belum berdoa. Kita lakukan refleksi. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan ditulis dulu, nanti akan bertanya. Apa? Ditulis catatan kecil saja atau langsung menjawab juga boleh. Kira-kira kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Kemudian kesulitannya di mana? Silakan masing-masing menyimpulkan dan merefleksi tentang materi hari ini. Nanti pertanyaannya akan Ibu Aca. Bisa ke siapa aja? Silakan. Ada? Nanti belum. Silakan direfleksi dulu.
Itu bagaimana Kasih waktu 5 menit untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebentar, Pak ditunggu menyantai dulu biar kita sama-sama refleksinya. Jangan hanya satu, kan yang tadi kita pelajari tidak hanya satu. Bisa diingat-ingat dari materi yang sudah kalian baca, dari tugas-tugas yang kalian kerjakan, yang dipresentasikan, bisa. Ya, masing-masing ya, masing-masing harus membuat refleksinya. Nanti pertanyaannya akan iya. Satu orang satu. Kita dapat dulu. Jadi kok hari ini doang tuh. Ini apa yang kita pelajari hari ini? Tentangnya apa sih? Ya jawab dari masih paling jauh nih. Oke, sudah ya? Sudah, oke, sudah. Lalu akan tanya acak untuk refleksinya. Gus Dul, silakan. Refleksi untuk hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari? Apa kesulitannya? Silakan. Yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Dalam hal ini akuntansi Pemerintah. Terus belajar cara ngitung ekuitas dana lancar, cara ngitung ekuitas dana investasi, sama dana cadangan. Oke, kira-kira ada kesulitan tidak selama pengerjaannya? Ada. Kira-kira di mana kesulitannya? Di persamaan dasar akuntansi. Dalam mengisi tabelnya. Oke, baik. Nanti di rumah sambil diulang-ulang lagi karena apa yang kita terima kalau hanya sekali tidak akan kena kecuali kita ulang-ulang lagi di rumah ya. Oke, jadi di rumah dipelajari kembali. Kemudian Alia, silakan refleksinya. Alia Oktaviani. Persamaan akuntansi pemerintah yaitu belajar tentang bagaimana memahami sistem pencatatan persamaan akuntansi. Oke, Sama merumuskan konsep persamaan dasar akuntansi. oke, bagus. Ada. Oke, Alia, silakan. Refleksinya untuk hari ini. Tentang persamaan dasar di pemerintah mengenai permasalahan di dalam sebuah perusahaan taksi yang terkait dalam pengakuan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya menghitung aktivitas perancang, dalam investasi, cadangan, dan berbagai aset. Sudah. Hanya tiga saja. Lanjut, Fikrian lanjut, silakan. Refleksinya. Bisa memahami rumus-rumus akun dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian, Terus bisa mempelajari kesalahan pencatatan dalam transaksi. oke, seperti jadi dalam yang tadi ya. Jadi bisa menganalisisnya kira-kira kesalahannya di mana dalam membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silakan.
silakan buku tulisnya, alat tulisnya dirapikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Di mana kalau di dalam asuransi pemerintah, di dalam asuransi pemerintah dalam pencatatan jurnal nanti ada dua, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Jadi nanti kita bisa membedakan mana transaksi yang bisa masuk ke PO dan tetap semangat untuk pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan belajarnya yang serius hari ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, dan sebelum kita pulang, marilah sama-sama kita berdoa. Arya, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, setelah di pelajaran hari ini semoga Sebentar, maaf, berhenti dulu. Sebelum meja kursi rapi, belum boleh pulang. Silakan dirapikan dulu. Jangan ada sampah di tempatnya. Nanti sebelum kita berdiri sama-sama keluar dari pintu, semuanya harus sudah rapi. Silakan dirapikan dulu. Sudah? Tidak ada suara fokus untuk berdoa. Oke? Tidak bisa? Siap. Kalau sudah siap, Arya boleh memimpin untuk berdoa. Tapi kalau teman-temannya belum siap dan masih ada sampah di kanan kirinya, masih berantakan mejanya, belum boleh pulang. Oke, silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman, setelah pelajaran semoga teman-teman bermanfaat. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa besar. Assalamualaikum